Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Seorang remaja putri berusia 15 tahun menjadi tersangka usai membunuh seorang pria yang hendak melakukan tindakan asusila kepada dirinya. Pada saat ini polisi tengah melakukan penyelidikan dengan menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Remaja putri berinisial MS melakukan aksi pembunuhan tersebut guna membela diri karena korban hendak melakukan tindakan asusila kepada dirinya. Polisi kemudian melakukan penyelidikan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga tersangka tidak ditahan, namun diamankan di kantor Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak di Kupang dan mendapatkan pendampingan dari tim psikologi dan Polwan. Dan untuk membahas terkait dengan kasus ini kami telah bersama dengan Kombes Pol Risyan Krishna Budiaswanto selaku Kabid Humas Polda NTT. Pak Krishna, selamat siang. Selamat siang, Mas. Ya, Pak Krishna, kenapa korban yang berusia 15 tahun diduga menjadi korban pelecehan seksual justru menjadi tersangka? Ya, baik. Begini, Mas. Jadi berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, maka kita dapatkan alat bukti dan bukti permulaan yang cukup, sehingga kemudian adik kita ini, MSK ini, diduga kuat sebagai pelaku daripada tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang, begitu. Baik, tapi kenapa kemudian ditetapkan tersangka Pak ketika ada proses dugaan pelecehan seksual yang berlangsung terhadap dirinya? Pak Krishna. Ya, baik. Jadi kita berbicara terkait dengan fakta hukum yang kita dapat dalam proses penyelidikan maupun penyidikan, begitu Mas. Sehingga proses ini kita menetapkan adik kita ini, MSK ini, diduga kuat pelaku menghilangkan nyawa korban. Baik, kronologi peristiwanya seperti apa Pak Krishna? Baik, jadi perlu saya sampaikan bahwa kronologisnya kejadian ini diawali dari korban itu mendatangi rumah adik kita ini, MSK ini, kemudian menyampaikan untuk bertemu di luar, gitu. Dan kemudian adik kita ini, MSK ini, meminta untuk berangkat dulu. Maka korban ini kemudian berangkat ke tempat yang sudah dijanjikan, dan kemudian beberapa waktu kemudian adik kita ini, MSK ini, mengikuti. Dan kemudian setelah di TKP, mereka sempat berbicara dan ngobrol, dan kemudian korban ini mengajak untuk berhubungan badan. Dan selanjutnya terjadi hubungan badan. Nah, setelah beberapa saat setelah melakukan hubungan badan itu, beberapa saat kemudian mereka berbicara lagi, ngobrol, dan korban mengajak kembali adik kita untuk berhubungan badan. Tapi adik kita ini menolak dan korban memaksa. Sehingga adik kita ini kemudian menusukkan pisau yang sudah dia bawa, yang disimpan di kantong belakangnya, sebanyak 2 kali. Yang pertama di bagian badannya karena terkena pakaian sehingga tidak terlalu dalam. Dan kedua mengenai lehernya sehingga mengakibatkan korban ini meninggal dunia. Baik Pak Krishna, lalu proses hukum yang akan dikenakan kepada tersangka ini bagaimana Pak Krishna? Baik, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, termasuk pemeriksaan terhadap adik kita ini, diperoleh keterangan bahwa cukup kuat
untuk kemudian disangkakan dengan pasal 338 KUHP subsidiar 351 ayat 3. Demikian, Mas. Ancaman hukumannya berapa lama, Pak Krisna? Baik, perlu saya jelaskan juga bahwa penyidik sejak awal dilaporkannya kasus ini dan kemudian ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan dan penyidikan dan menentukan bahwa cukup juga kuat adik kita ini sebagai pelaku, kita tidak melakukan penahanan, tetapi kita melakukan pengamanan terhadap yang bersangkutan untuk menghindari kemarahan dari keluarga korban. Ini yang perlu untuk kita ketahui. Dan kemudian kita tetap mengacu kepada aturan hukum yang berlaku, norma hukum yang berlaku, yaitu karena berdasarkan hasil pemeriksaan, adik kita ini ternyata berusia 15 tahun. Jadi masih berstatus sebagai anak. Maka kita penyidik sejak awal sudah melihat proses penyidikannya itu dengan tetap mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak. Di mana selanjutnya adik kita ini kita amankan dan titipkan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan perlindungan khusus. Untuk selanjutnya diberikan pendampingan secara psikologis, secara kesehatan, maupun secara religius. Begitu, Mas. Baik, terakhir Pak Krisna, sebagai pembelajaran bersama atas kasus ini, sampai batas mana sebetulnya seorang wanita bisa melakukan pembelaan dirinya apabila terjadi pelecehan seksual terhadap dirinya tanpa harus khawatir akan dijadikan tersangka dengan proses hukum? Pak Krisna. Baik, saya rasa itu ranah dari pihak lain ya menyampaikan itu. Kami melihat ini sesuai dengan fakta di pemeriksaan, baik keterangan dari para saksi, kemudian adik kita ini, maka kita kemudian menetapkan patut diduga kuat adik ini sebagai pelakunya, gitu. Baik, Pak Krisna, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang.